Studi Islam Holistik. Untuk memudahkan kita untuk mengetahui terkait dengan sulasi mujarrad dan sulasi mazid, maka kita bisa sebenarnya menggunakan satu kata saja sebenarnya. Misalnya satu kata untuk kata-kata dakhala yadkhulu. Yang satu kata-kata dakhala yadkhulu itu bisa berubah maknanya ketika ditambahkan dengan satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Misalnya kita lihat contoh di kamus. Kata-kata misalnya fa'ala yaqulu. Kata-katanya lah dakhala yadkhulu, yang artinya masuk. Dakhala yadkhulu kalau kita lihat di kamus artinya masuk. Tapi kalau kita ingin menambahkan makna dengan kata-kata dakhala yadkhulu, maka kita bisa memakai timbangan-timbangan yang sudah disediakan. Ada tambah satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf. Misalnya kata-kata fa'ala, kata-kata timbangan wazan fa'ala sehingga berubah menjadi fa'ala, dakhala menjadi dakhala. Apa makna dakhala? Kalau dakhala maknanya masuk, sedangkan dakhala artinya litaktir, untuk memasukkan berkali-kali, untuk menunjukkan banyak. Jadi kalau memasukkan berkali-kali, menunjukkan banyak, maka gunakanlah timbangan fa'ala, yaitu dakhala. Dakhala memasukkannya berkali-kali. Tetapi kalau kita ingin memakai arti yang berbeda, yaitu misalnya bermaknanya saling, maka kita memakai timbangan fa'ala. Misalnya dakhala artinya masuk. Kalau dakhala artinya saling masuk, antara pihak A ke pihak B saling memasukkan. Misalnya contoh main bola klub A ke klub B. Klub A masukkan ke gawang klub B, dan klub B masukkan ke gawang klub A. Maka yang itu kita bisa menggunakan kata-kata dakhala, yang artinya apa? Yang artinya saling memasukkan gol ke gol lawan atau gawang lawan. Sehingga ketika maknanya kata saling, maka pakailah timbangan kata-kata dakhala, timbangan fa'ala. Tapi bagaimana pula kalau misalnya kita menggunakan timbangan af'ala? Af'ala maknanya adalah menjadikan yang tidak ada objek menjadi ada objek. Misalnya tadi kata-kata dakhala artinya masuk. Tapi kalau kita ingin menjadikan kata-kata masuk menjadi memasukkan, yang awalnya masuk tidak butuh objek, intransitif, saya masuk nggak butuh objek. Tapi kalau saya masukkan, maka kita butuh objek. Memasukkan apa? Misalnya memasukkan bola, memasukkan buku ke dalam tas, dan macam-macam. Nah, kata-kata memasukkan maka tidak lagi menggunakan kata-kata timbangan mujarrad, yaitu dakhala yadkhulu, tapi tambahkan satu alif di awalnya, itu jadi adkhala, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, maka dipakai timbangan af'ala. Jadi kalau kita ingin misalnya banyak, pakai dakhala, memasukkan berkali-kali. Tapi kalau kita mengatakan saling memasukkan, dakhala, saling memasukkan. Tapi kalau kita memasukkan hanya satu kali, pakailah kata-kata adkhala, timbangan af'ala. Nah, kata-kata dakhala juga kita bisa mengubah makna yang lain, yaitu dengan menggunakan timbangan tafa'ala. Apa itu tafa'ala? Makna di antara tafa'ala adalah, yang pertama di antaranya maknanya adalah saling. Bedanya tafa'ala dengan fa'ala, kalau fa'ala hanya dua pihak, A dan B misalnya. Tapi kalau timbangan tafa'ala itu untuk banyak pihak. Jadi antara pihak A, pihak B, C, D, E, dan seterusnya itu saling memasukkan. Nah, kalau kita ada mengatakan saling memasukkan, tapi pihaknya banyak, maka pakai timbangan tafa'ala, menjadi tadakhala. Tapi juga makna tadakhala ada makna yang kedua, yaitu makna pura-pura. Jadi maknanya tadakhala, selain maknanya saling memasukkan, juga bisa kita memaknai dengan pura-pura memasukkan, pura-pura masuk. Jadi timbangan dakhala artinya masuk, menjadi tadakhala artinya pura-pura masuk. Nah, itu
Itu makna daripada timbangan tafa'ala. Nah, bagaimana pula dengan timbangan tafa'ala? Tafa'ala diberikan beban atau secara perlahan-lahan. Kalau misalnya kita dakhala artinya masuk, tapi kalau kita memakai timbangan tafa'ala menjadi tadakhala, artinya apa? Masuk perlahan-lahan. Masuk perlahan-lahan. Jadi bertahap masuknya. Nah, maka kalau kita lihat di kamus kontemporer, kata-kata tadakhala itu maknanya apa? Intervensi. Karena intervensi adalah masuk perlahan-lahan, masuk perlahan-lahan. Tapi makna asli pada tadakhala adalah masuk perlahan-lahan. Itu makna yang tersimpan di balik timbangan tafa'ala. Dan kata-kata tadakhala juga bisa kita ubah dengan makna yang lain. Kita menggunakan misalnya timbangan ifta'ala. Ifta'ala itu maksudnya apa? Ada kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita merubah kata-kata dakhala yang artinya masuk menjadi ittakhala menjadi sungguh-sungguh masuk. Ya. Masuknya sungguh-sungguh. Nah, itu makna daripada ifta'ala ittakhala. Ittakhala adalah sungguh-sungguh masuk. Nah, kalau misalnya infa'ala bagaimana pula? Infa'ala adalah akibat perbuatan. Akibat perbuatan masuk menjadi termasuk. Jadi timbangan infa'ala, kalau kita pakai kata dakhala artinya masuk, ketika indakhala artinya yang termasuk. Jadi kalau dimudahkan maknanya indakhala yang termasuk. If'ala hanya untuk warna, tidak bisa digunakan untuk dakhala. Sedangkan istaf'ala tambahan 3 huruf. Istaf'ala maknanya ada 2 makna utamanya. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah merasa. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah merasa. Timbangan istaf'ala kita masukkan dakhala artinya masuk, diganti dengan istaf'ala menjadi istadkhala artinya meminta masuk. Jadi kalau kita ingin meminta masuk, maka pakai timbangan istaf'ala menjadi istadkhala. Atau makna yang kedua, yaitu misalnya dakhala artinya masuk menjadi istadkhala artinya merasa masuk. Jadi timbangan istaf'ala istadkhala artinya merasa masuk. Nah, jadi kita bisa menggunakan dengan kata-kata yang lain. Ya, kata-kata yang lain dan kita sesuaikan nanti timbangannya. Adapun yang if'ala, if'awala ini jarang terpakai. Nah, bisa kita gunakan tapi jarang terpakai. Itu contohnya kalau kita ingin menggunakan misalnya satu kata aja. Misalnya kata-kata dakhala. Kita ambil contoh yang lain supaya kita lebih mudah memahami. Misalnya kita ambil kata-kata nazala yanzilu. Nazala yanzilu yang artinya turun. Nazala yanzilu artinya turun. Nah, mari kita menambahkan huruf-hurufnya sehingga berubah maknanya. Kata-kata nazala yanzilu artinya turun. Tapi kalau kita ingin memaknakan kata-kata nazala itu adalah menurunkan berkali-kali, maka pakailah timbangan nazzala. Nazzala artinya menurunkan berkali-kali. Bagaimana pula dengan fa'ala? Fa'ala itu maknanya saling. Artinya saling menurunkan. A menurunkan si B, B menurunkan si A. Ketika kita ingin memaknai kata-kata nazal itu saling menurunkan, maka pakailah timbangan fa'ala yang kita ganti dengan menjadi nazala. Nazala itu artinya saling menurunkan. Nah, begitu juga dengan timbangan af'ala. Af'ala artinya adalah menjadikan yang tidak ada objek menjadi ada objek. Satu di antara maknanya. Yang nazala artinya turun, tapi kalau kita ingin menurunkan dengan kata-kata menurunkan, berarti ada objek. Turun tidak ada objek, tapi menurunkan ada objek. Dari intransitif menjadi transitif. Maka ketika kita dirubah menjadi kata-kata anzala, artinya yang dahulunya nazala artinya turun, menjadi anzala menurunkan. Jadi tergantung kita ingin menambahkan makna apa di dalam satu kalimat. Atau kita ambil contoh yang lain, tafa'ala. Tafa'ala tadi pertama maknanya adalah saling. Apa itu makna saling? Saling untuk banyak pihak.
A menurunkan si B, B menurunkan si C menurunkan si D. Yang semuanya saling menurunkan. Jadi kalau kita memaknai saling menurunkan, maka pakailah timbangan tafa'ala atau tanazala. Tanazala. Atau makna yang kedua daripada timbangan tafa'ala, yaitu pura-pura. Jadi kalau kita pura-pura turun atau menurunkan, maka kita menggunakan kalimat tanazala. Timbangan tafa'ala menjadi tanazala. Nah, bagaimana pula dengan timbangan tafa'ala? Tetap dengan menggunakan kalimat nazala. Menjadi tafa'ala dirubah menjadi tanazzala. Apa maknanya tanazzala? Maknanya adalah diberikan beban untuk turun, atau turunnya berangsur-angsur atau pelan-pelan. Sehingga tanazzala maknanya adalah menurunkan perlahan-lahan. Nah, dalam Quran kan ada dalam Quran misalnya kalimat dalam surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaika. Menggunakan kalimat tanazzala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Jadi ada malaikat yang turun perlahan-lahan. Ada Ruhul Kudus atau malaikat Jibril juga yang turun perlahan-lahan. Jadi dari langit turun ke dunia. Nah, menggunakan kalimat tanazzala. Al-Quran menggunakan kalimat tanazzala, yang artinya turun perlahan-lahan. Nah, itu makna tanazzala. Dan kita juga bisa mengubah kalimat nazala menjadi timbangan ifta'ala menjadi intazala. Intazala itu maknanya apa? Ada kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk turun. Jadi menurunkan sungguh-sungguh, ya, menurunkan dengan bersungguh-sungguh. Maka timbangan intazala dari timbangan ifta'ala itu maknanya sungguh-sungguh menurunkan, sungguh-sungguh menurunkan. Kalau misalnya kita lupa lagi dengan timbangan infa'ala menjadi innazala. Innazala. Apa makna innazala? Innazala adalah akibat perbuatan. Akibat perbuatan turun artinya menjadi turun. Dibahasakan ini menjadi terturun. Jadi yang terturun, maka kita menggunakan kata-kata timbangan infa'ala dan innazala. Innazala maknanya yang terturun. Yang terturun. Nah, begitu juga dengan timbangan istaf'ala. Istaf'ala juga tetap dengan kata-kata nazala. Istaf'ala menjadi istanzala. Tadi timbangan ifta'ala ada dua makna yang utama. Yang pertama adalah meminta, yang kedua merasa. Meminta dan merasa. Makanya if istaf'ala menjadi istanzala bisa dimaknai meminta turun. Impeachment, ya, minta turun tuh, dipaksa untuk turun. Impeachment, ya, menurunkan. Orang demo untuk menurunkan, pakai kata-kata intazala untuk menurunkan, misalnya pimpinan atau suatu ketua atau pimpinan, ya, atau presiden dan semacam, itu kita minta turun. Nah, minta turun itu menggunakan kalimat istanzala. Atau juga menggunakan istanzala maknanya merasa turun. Merasa turun maka juga maknanya istanzala. Nah, jadi inilah maknanya. Ini maknanya daripada sulasi mujarrad, itu maknanya asli yang ada di kamus. Sedangkan ketika kita menambahkan makna-makna yang banyak yang ada, maka kita menambahkan huruf-huruf yang ada sesuai dengan timbangannya masing-masing. Jadi tidak mesti dengan kata-kata yang banyak. Kita cukup dengan satu kata, tapi kita bisa merubah satu kata itu dengan banyak makna. Sesuaikan dengan timbangan-timbangan yang ada. Nah, ini yang menjadikan ciri khas bahasa Arab itu menjadi bahasa yang unik. Satu kata tapi berubahnya begitu banyak makna yang bisa kita dapatkan dari perubahan-perubahan itu sesuai dengan timbangan atau wazannya. Nah, ini yang kita dapatkan di dalam kalimat sulasi mazid atau yang mendapatkan tambahan. Studi Islam Holistik.